Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini Minggu 22 Juni 2025 kita akan beribadah dengan menggunakan liturgi model 3 di bawah tema Kuasa Allah mengalahkan roh jahat. Ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsal Deva SSI. Salam. Jemaat yang dikasihi, kita bersyukur karena selamat yang datang dari Allah Tritunggal dalam ibadah ini. Selamat beribadah, selamat menikmati persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan di antara kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Jemaat yang terkasih, tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah kuasa Allah mengalahkan roh jahat. Marilah kita menyembah Tuhan, memuliakan namanya, dan terus memohon pertolongannya dengan menggunakan liturgi model 3. Marilah kita menaikkan pujian dan hormat kepada Allah. Untuk itu jemaat Tuhan dipersilakan berdiri dan kita puji Tuhan dari kitab Bakti nomor 71 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Anugerah dan selamat dari Allah menyertai Bapak Mama saudara-saudari sekalian. Mari persilakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam memasuki minggu biasa yang pertama di tahun 2025 ini,
bersama-sama dibimbing oleh nasi yang terambil di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kami bersyukur di hadapan Tuhan karena Tuhan memilih kami untuk melanjutkan kehidupan di hari yang baru dalam kekuatan, dalam nafas hidup yang Tuhan masih percayakan untuk setiap kami. Kami bersyukur Bapa bahwa ketika kami harus melihat betapa luar biasanya kasih sayang Tuhan, kami sadar bahwa sebaik apapun kami melanjutkan kehidupan kami, membangun hidup kami, pada akhirnya kami didapati bahwa terkadang kami punya salah dan dosa yang menyakiti hati sama kami, terlebih juga menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu di hadapan Tuhan pagi hari ini, sebelum jauh memasuki ibadah kami sebagai tanda syukur kami di hadapan, kami menyapa hadirat Tuhan seraya kami memohon, Tuhan ampuni kami. Ampuni untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Ampuni jika ternyata kami gagal menjadi orang-orang yang memancarkan kemuliaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan yang kami alami. Kami rindu untuk menjalani kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami menjadi pribadi yang belajar dari kesalahan kami dan menjalani kehidupan dengan tidak mengulangi kesalahan dan dosa yang sama di masa yang akan datang. Tuhan menolong kami melalui Roh Kudus, menguatkan dan meneguhkan hati kami. Biarlah setiap pengakuan yang datang dari setiap hati yang hadir dalam ibadah ini oleh Tuhan dengarkan dan Tuhan balas dalam pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beserta
saudara-saudara sekalian, sebagai salah seorang pelayan Tuhan, maka perkenankan saya menyampaikan bahwa bagi setiap orang dengan rendah hati, tulus hati mengakui dosanya, Allah yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa sebagaimana nyata dalam firman-Nya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, dalam liturgi model 3 ini kita akan membaca secara berbalasan petunjuk hidup baru. Marilah kita menerima petunjuk hidup baru. Saya jemput Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian berdua. Kita menerima petunjuk hidup baru berdasarkan dasar titah dari Keluaran 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17 demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang jujur, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dan orang-orang yang mencicil. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyembah Allahmu dengan sembarangan, sebab anak-anak salah orang yang menyebut nama-Nya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab hari-hari Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, Jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau anaknya laki-laki atau anaknya perempuan atau ibunya atau dedeknya atau apapun ibunya yang sesama. Berbahagialah
grup Majelis Jemaat. Vokal grup Majelis Jemaat, persilakan.
Terima kasih rekan-rekan majelis jemaat, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Kita akan ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Seorang penatua akan memandu kita dalam doa dan pembacaan Alkitab. Tuhan, dimuliakanlah nama. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini dipilih dari Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai ayat 39. Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai ayat 39. Sebelum kita membaca, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami umat-Mu di Jemaat Gemik Efrata Oinuas, kami hendak membaca, merenungkan kebenaran firman. Tetapi sebelum semuanya itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan ajar kami supaya kami dapat membaca, kami dapat mendengar, bahkan kami dapat merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat dipersilakan berdiri. Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai ayat 39. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ayat 26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya.
Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Mama Shalom. Bapak Mama, saya ingin tanya, kalau Bapak Mama membaca peringatan seperti ini 1 sampai dengan 100 orang, kira-kira berapa orang yang akan taat untuk tidak membuang sampah? Dilarang buang sampah. Berapa orang kira-kira dari 1 sampai 100 menurut Bapak Mama pada dasarnya orang akan taat dengan ini peringatan berapa banyak? 100 mujizat. 1 saat. Kalau sampai 100 itu mujizat, buktinya sampah-sampah Pampers masih ada di pinggir-pinggir jalan. Tapi Bapak Mama langsung bilang bahwa ini pasti hanya orang yang taat hanya 1, yang lain tetap membuang sampah tidak pada tempatnya. Tapi bagaimana kalau kemudian pengumumannya jadi begini? Akankah 1 itu bertambah? Siapa yang buang sampah baru-baru itu dia kerasukan. Kira-kira ada orang yang mau taat sampai dengan pengumuman? Pasti taat. Karena apa? Karena takut dengan ancaman yang ada di baliknya. Ini kesurupan ini. Oh, ini bahaya. Ini hanya bisa dikati dengan doa dan juga dipanggil orang-orang tertentu untuk bisa melepaskan. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, ada beberapa tempat yang saya melihat bahwa orang cukup untuk memberikan peringatan, jangan buang sampah di sini, jangan kencing di sini, dan lain sebagainya. Aneka hal dilakukan oleh orang-orang untuk membuat supaya kita hidup dalam aturan bersama atau di dalam kesepakatan bersama. Hanya sayangnya Bapak Ibu, banyak hal yang terjadi di luar dari kontrol kita sebagai manusia. Kita mau untuk punya harapan dan kita mau untuk punya sesuatu yang baik terjadi di antara kita, tetapi kadang-kadang sesuatu itu terjadi di luar daripada kondisi dan harapan kita. Hari ini Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kita merenungkan bagian firman Tuhan di bawah tema kuasa Allah mengalahkan roh jahat. Dan bagian bacaan firman kita bercerita tentang seorang yang kerasukan setan. Wah, ini hari saya pikir bahwa pendeta-pendeta di berbagai gereja akan susah menjelaskan bagaimana kita memahami kehadiran setan. Kita ngomong di ketemu anak-anak bilang, ingat setan itu tidak ada. Tetapi ternyata Alkitab menuliskan bahwa ada orang-orang yang kerasukan setan. Alkitab juga berbicara tentang arwah-arwah, bagaimana mereka dipanggil. Ya, kita lihat di Perjanjian Lama, maka kita tahu bahwa ini bicara. Tapi hal yang paling menjadi ciri khas Alkitab ketika bicara tentang kuasa di luar daripada kuasa Tuhan dan di dalam dunia ini adalah ketika Alkitab mengatakan bahwa tidak ada kuasa apapun yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, bagian dari kita memahami teks hari ini adalah kita mulai dari ayat terakhir dari bagian bacaan sebelum dari bacaan kita hari ini. Matius 8 ayat 25. Sesuatu pertanyaan yang dilontarkan oleh para murid-muridnya dan orang banyak yang melihat mujizat angin ribut itu diredakan. Lalu kemudian bertanya, siapa orang ini sehingga air dan laut taat kepadanya? Dalam rangka menjawab ini Bapak Mama, maka kemudian perjalanan Yesus itu dilanjutkan kepada sebuah tempat namanya Gerasa. Kalau kita membaca Injil yang lain akan menuliskan Gadara. Kalau Bapak Mama buka di bagian peta Alkitab, kita akan menemukan bahwa ada keterpisahan antara Gadara dan Gerasa.
Saya memahami teks ini tentang perbedaan tempat dan konteks dengan bilang begini. Kalau kita di Oenoas ada satu kampung namanya kampung yang di Rayon Kalpari, kampung apa? Kampung Timur, ya. Itu bukan tanah timur, tetapi itu kampung timur. Maka kemudian kita bisa memahami, Alkitab mungkin menuliskan, karena itu di ayat pertama bacaan kita, di situ dituliskan bahwa wilayah orang Gerasa, dan wilayah ini Bapak Mama dikenal sebagai wilayah non-Yahudi, atau sering dibilang bahwa itu daerah orang-orang kafir, orang-orang Romawi dan Yunani yang tidak mengenal Allah, sehingga mereka itu menjadi kehidupan yang mereka bangun berbeda sekali dengan kehidupan yang dijalankan oleh Yesus dengan tradisi keluarganya dan juga dengan hal yang mereka lakukan hari demi hari. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, mari kita melihat bagian ayat 27. Ada seorang laki-laki yang dirasuki oleh setan. Ciri-cirinya seperti apa? Alkitab menuliskan beberapa hal. Yang pertama, dia bilang bahwa dia tidak berpakaian. Jadi entah ini Alkitab menjelaskan bahwa dia tidak pakai baju, karena kalau tidak pakai baju juga kita dianggap sebagai tidak berpakaian, ataukah telanjang. Tetapi gambaran ini mengingatkan kita bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa didapati oleh Allah sedang tidak berpakaian. Gambaran ini berusaha ditonjolkan oleh penulis Injil Lukas. Hal yang kedua, Bapak Mama, selain tidak berpakaian, tetapi juga dia tidak tinggal di dalam rumah dan pekuburan. Ada anggota keluarga yang misalnya pernah tinggal di rumah, Bapak Mama? Ada kok? Ada suami-suami dan bapak-bapak yang datang hanya minum kopi, mandi, keluar lagi. Coba cek, jangan sampai ada sedikit di dalam, ya. Yang suka nyong-nyong dan nona-nona yang suka pacaran di kuburan, nah itu coba cek, jangan sampai ada sedikit di dalam, ya. Jadi orangnya tidak suka berpakaian, tidak juga suka tinggal di dalam rumah, dan dia lebih senang tinggal di pekuburan-pekuburan yang ada di sana. Bahkan Alkitab mencatat, Bapak Mama, bahwa ia diseret ke tempat-tempat sunyi supaya apa yang dia rasakan, dia rasakan. Dia bebas melakukan segala sesuatu. Kalau kita membaca, bandingkan, nanti Bapak Mama bisa bandingkan, ya. Di bawah perikop bacaan kita itu ada dalam kurung kecil. Itu untuk ayat-ayat yang bisa kita bandingkan, bahwa itu cerita itu diceritakan juga oleh penginjil lain. Di penginjil lain bilang bahwa ia ini sangat berbahaya, karena itu dia sangat dihindari oleh orang lain. Jangankan kerasukan, Bapak Mama, orang yang gila saja dengan ODGJ itu berani lewat saja pasti kita akan ketakutan, takut dilempar, takut dilakukan sesuatu oleh orang tersebut. Saya punya pengalaman, Bapak Mama, waktu mata kuliah pelajaran pastoral klinis. Itu kami harus berkunjung ke rumah sakit, lalu pergi tanya di kepala kepo, kepala ruangannya, bagaimana riwayat orang sakit ini, bagaimana diagnosa dokternya. Kalau dokter bilang, oh ini tinggal 3 bulan meninggal, tidak mungkin kita pergi masuk langsung bilang, Bapak, menurut dokter, Bapak 3 bulan lagi meninggal. Dia tunggu 3 bulan, maka dia serangan jantung langsung meninggal. Jadi kami belajar bagaimana mendampingi orang-orang yang ada di rumah sakit dan di penjara dalam pastoral klinis. Bapak Mama, suatu kali kami ada berenam, kami datang ketemu dengan orang yang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Maka saya pun kawan bilang, mari kita berdoa. Waktu di tengah-tengah berdoa ada bunyi yang begini, begitu. Ya kami juga diam-diam kan tutup mata. Waktu buka mata dan kami pulang, ini saya punya kawan angkatan, dia bilang, lu tahu soal tadi dalam ibadah, dalam doa tuh, waktu tampilin beta. Mulai dari saat itu saya belajar bahwa ketika berjumpa dengan orang gila dan berdoa atau kerasukan, saya tidak akan tutup mata. Ular Tuhan Yesus bilang, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Wah, ini saya tidak akan seperti itu. Jadi ternyata waktu bunyi begitu, itu dia kena tampilin dari yang didoakan. Tapi luar biasanya Bapak, kita punya doa ada terhenti sedetik, 2 detik, tapi dia tetap melanjutkan. Itu kalau saya buka mata udah suka ketawa dari tadi. Karena betapa luar biasanya ini perjuangan saya pun kawan. Dari situ saya belajar bahwa mendampingi, wah ini bahaya, ada sebuah ancaman yang ada, sehingga kita perlu hati-hati. Kalau tidak berdiri di belakangnya, maka berdiri di depan
berdoa, tapi ingat buka mata. Jangan sampai waktu tinju sampai ketong juga ketong yang pingsan. Orang tunggu ketong amin belum ketong amin, ternyata ketong sudah tidur di sana. Bukan orang lain yang kerasukan yang tidur. Nah Bapak Mama, ada ketakutan tersendiri di antara orang-orang. Bahkan mereka tidak akan lewat itu pekuburan karena menurut orang-orang tertentu yang beragama Yahudi, pekuburan itu dianggap sebagai tempat yang najis, tidak boleh dikunjungi dan juga tidak boleh tinggal di sekitar itu atau dekat dengan daerah itu. Oleh sebab itu Bapak Mama, saya mencoba untuk melihat bagaimana rapuhnya, lunturnya gambaran Allah yang berusaha dikerjakan oleh iblis. Ketika iblis mengambil sebuah kehidupan dari kehidupan manusia, maka dia sedang melunturkan gambar dan rupa Allah dalam diri kita masing-masing. Kita menjadi orang yang berbeda, kita kehilangan identitas, kita tidak lagi bisa merawat tubuh kita dengan baik, dan kita kehilangan kesadaran akan hal yang baik, hal yang kita contoh lagi bedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tetapi Bapak Mama, ketika Yesus hadir dengan kuasanya, Yesus mengusir setan-setan itu. Dan ada dalam percakapan itu, ini percakapan harusnya mengingatkan kita tentang Ayub di pasal 1, bahwa Tuhan juga pernah berbicara dengan setan, bahwa setan kemudian bilang, lupung hamba Ayub itu dia tetap setia karena lu terlalu berpercaya. Lalu Tuhan bilang, silakan kerjakan, tetapi ingat hidup dan matinya ada di dalam tangan. Nanti Bapak bisa baca ayat pasal 1. Tetapi ini setan, ketika dia melihat Tuhan, dia sujud menyembah. Alkitab kita menulis ketiga Injil ini sepakat bahwa iblis itu, setan yang ada dalam diri orang itu, sujud menyembah, dan dia punya permohonan Bapak Mama. Saya mencatat ada 2 permohonan di sini. Yang pertama dibacakan oleh kaum Bapak yang tulisan merah itu, 1, 2, 3. Aku 1, 2, 3. Aku Bapak-bapak salah, Bapak-bapak. Oke, kadang-kadang Bapak-bapak ini bahaya. Sudah siap Bapak-bapak? Ini hari kaum Bapak sambil menyanyi, jadi biar Bapak-bapak yang baca. 1, 2, 3. Nah itu permohonan setan. Itu setan yang bilang. Maksudnya dalam Alkitab setan bilang seperti itu. Bukan bilang Bapak-bapak yang setan. Tetapi Tuhan dalam Alkitab kita menuliskan bahwa setan memohon kepadanya. Jangan sampai kemudian mereka disiksa, dibinasakan. Bahkan juga jangan sampai kemudian mereka diberi masuk ke dalam jurang maut. Kalau kita baca Bapak Mama, jurang maut adalah jurang yang tidak punya dasar. Artinya bahwa penghakiman terakhir bagi mereka itu ada di sana. Setan bilang, kami pun tugas walau berakhir, jadi jangan coba-coba menyiksa kami dan jangan coba-coba memasukkan kami ke dalam jurang maut. Permintaan yang luar biasa, tetapi kemudian Tuhan bilang, oke, maka mereka bilang kasih masuk kami di babi-babi. Lalu kemudian mereka mati. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, respon dari pemulihan itu ada berbagai tanggapan dan respon yang diterima dari orang banyak kepada laki-laki tersebut. Mereka bercerita satu dengan yang lain dan mereka menjadi takut. Mereka bilang, wah ini bahaya, ini orang bahaya. Karena kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak lagi bisa dilakukan oleh orang lain. Itu orang yang kerasukan setan itu sudah bertahun-tahun. Dia dibelenggu, dirantai, tapi dia terlepas. Karena dia punya kekuatan yang luar biasa. Maka ketika Yesus tanya namanya, nama legion. Artinya beribu-ribu, berlaksa-laksa. Legion dalam tentara Romawi dihitung dari 3.000 sampai dengan 6.000 pasukan. Itu dianggap sebagai legion. Jadi ada beribu-ribu setan yang ada dalam kehidupan. Dan kemudian Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka takut, justru mereka menyuruh meninggalkan tempat itu. Suruh Yesus tinggalkan tempat. Saya kemudian mengerti kenapa kemudian peristiwa itu membuat mereka takut. Mereka takut bahwa kerugian akan lebih besar daripada itu. Itu babi Bapak Mama sejumlah, Markus bilang itu babi sejumlah 2.000 ekor babi. Sekarang babi harga berapa Bapak Mama? Tergantung ukuran, tapi rata-rata ya minimal 2 juta. Kecuali yang semua rencana nikah dong, kayaknya sepelihara babi itu yang harga 5 juta dan 6 juta. Saya kasih sama rata 2 juta. 2 juta dikali 2.000 ekor babi ada 4 M. Ini bukan ember oker, 4 miliar yang terjun sia-sia mati dan lemas di jurang itu.
4 miliar dirasakan sebagai sebuah kerugian besar. Karena itu Bapak Mama, Yesus mau tegaskan baik-baik bahwa mereka lebih memilih punya babi 2000 ekor daripada mereka memiliki seorang yang dipulihkan atau disembuhkan. Mereka jauh lebih sayang babi-babinya daripada sayang kepada satu orang yang sakit ini. Mereka jauh lebih tunggu babi besar cepat sebelum baptis tempuh anak. Itu sama, definisi nadanya sama. Tunggu babi besar dulu, baru kita bisa buat syukuran dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak Mama dengan kita melihat respon laki-laki itu terhadap Tuhan? Dia minta pada Tuhan, Tuhan kasih izin beta, perkenankanlah beta untuk ikuti perjalanan Tuhan, perjalanan pelayanan Tuhan, supaya kemudian saya juga mampu untuk melayani. Tetapi Tuhan bilang, pergi, engkau harus pergi bercerita tentang keadaan yang dipulihkan itu kepada keluarga, kepada orang-orang yang selama ini engkau bebani. Engkau harus pergi untuk menceritakan. Tuhan mau supaya ia mampu bercerita tentang apa yang dialaminya. Bapak Mama, dengan demikian maka kita belajar dari bagian firman ini. Yang pertama, tidak ada satu kuasa pun yang lebih besar daripada kuasa Yesus. Mau ini tangkap, ya. Oke. Ketika kita tergantung dengan lewat ternyata. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu berhadapan dengan kuasa Yesus yang diberikan kepada kita. Jadi kita harus memahami Bapak Mama dan harus beriman bahwa sebesar apapun usaha kita, sebesar apapun kuasa di luar daripada kuasa Tuhan menjangkau kita, ada kuasa yang jauh lebih besar, kuasa nama Yesus dalam kehidupan kita bersama-sama. Hal yang kedua Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, dalam bagian bacaan firman ini kita juga belajar bahwa Yesus Kristus mampu menyelamatkan dan memulihkan secara penuh. Ketika orang lain itu, orang-orang yang kerasukan itu dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan mengembalikan dia punya hubungan sosial. Yang selama ini orang lari lihat dia, Tuhan kemudian membiarkan dia dekat dengan orang lain. Tuhan juga memperbaiki secara fisiknya. Ia yang tidak terurus kemudian dia bisa berpakaian rapi duduk di kaki Yesus dan juga mendengarkan apa yang Tuhan bilang kepada. Secara psikologis dia tidak lagi ditekan-tekan, dianggap sebagai orang yang tidak waras dan lain sebagainya. Tidak lagi dibelenggu dan dirantai, tetapi kuasa Tuhan, dia mampu memulihkan semua, bukan hanya fisik saja, tetapi juga segala hal yang dirasakan. Dan hal yang berikut Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini, kita juga membaca, memaknai bahwa Yesus menegaskan tentang betapa luar biasa dan berharganya seorang manusia dibandingkan dengan setiap harta yang kita miliki. Nah, Bapak Mama, ini jadi pembelajaran buat kita untuk melihat sesama dengan mata yang baru. Bahwa kadang-kadang kita menyayangkan sesuatu yang terjadi, kita merasa dirugikan, atau kemudian kadang-kadang kita juga merasa bahwa ketika Yesus ada di sesuatu tempat, itu membuat kita tidak nyaman. Tidak banyak Bapak Mama bahwa dalam evaluasi pelayanan kita mendengar bahwa ada jemaat-jemaat tertentu yang menolak untuk menerima ibadah. Penatua dan dia akan sampai di rumah, tapi dong bilang, kami tidak siap. Ya Bapak Mama bisa terjemahkan itu. Ini orang banyak pun sudah merasa nyaman ketika Tuhan ada di sana. Coba cek, jangan sampai setan yang sedang bertanda dalam hidup kita, sehingga kemudian hari demi hari kita semakin menjauh daripada Tuhan. Semakin jauh dari Tuhan, semakin membuat kita menjadi nyaman untuk melakukan segala sesuatu. Hal yang ketiga Bapak Mama, yang berikutnya kita membaca di sini bahwa keselamatan yang kita terima menjadi jalan untuk bersaksi bagi sesama. Artinya bahwa ketika Tuhan pulihkan kehidupan kita, ada sesuatu yang Tuhan inginkan kita untuk lakukan. Dia ingin supaya kita bersaksi tentang betapa luar biasanya dan baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita diselamatkan dalam satu momen, dari sebuah kecelakaan, dari sebuah sakit, maka ketika dipulihkan, kita punya tanggung jawab yang sama dengan orang yang kerasukan ini. Pergilah, ceritakanlah betapa baiknya Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita dengan bagian firman ini. Tuhan juga memampukan kita untuk melakukan bagian firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Amin.
Kita mendengarkan persembahan pujian Solo Kaum Bapa, Solo Seorang Bapa. Di dalam kesendirianku, ku perlu Engkau Tuhan. Tak berdaya hidupku Tuhan, tanpa pertolongan. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkan ku darimu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kena kebenaran, kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkan ku darimu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kena kebenaran, kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan
yang selalu ku banggakan. Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kena kebenaran, kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Ardian Sahlola sudah menutup kekurangan kaum Bapak yang tidak menyanyi minggu ini. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, kita akan memperagakan pengakuan iman kita sejam kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita memperagakan pengakuan iman kita dengan masing-masing mengatakan demikian dalam hatinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dianugerahkan pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan terorang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku
tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Selalu yang Tuhan beri, takkan ku beri apa ini dan ku tetap setia untuk selamanya. Ku cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku setia, ku tetap setia, walau topan menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan beri, takkan beri apa ini akan hidupku. Terima kasih Ibu Yesi. Tuhan Yesus memberkati kita dengan pujian itu. Bapak Mama, saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur para diaken yang akan membantu kita di dalam bacaan ini. Berilah dirimu karena persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah diri kita sendiri. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat anugerah terindah yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami Bapa. Ya Bapa, sedikit kami berikan persembahan kepada Tuhan, tapi kiranya kami mohon Tuhan berkatilah persembahan yang kami berikan ini ya Bapa, supaya berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari PKJ 130 ayat 1 sampai seterusnya. Yesus
Mari kita satu di dalam syafaat, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami, baik dalam hidup iman kami, dalam hidup pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami, dan hidup dalam sebuah persekutuan yang diikat di dalam satu keluarga maupun juga dalam satu jemaat. Hari ini bersama-sama dengan 188 anggota jemaat yang beribadah pagi hari ini, kami menyapa Tuhan dengan penuh ungkapan syukur, seraya kami menaikkan harapan dan doa kami untuk sekiranya Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Kami bersyukur Bapa, Tuhan memberikan kami keselamatan. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang masih Tuhan Yesus anugerahkan bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan juga untuk kesempatan berjumpa dengan Tuhan di tempat ini dan pulang sebagai orang-orang yang akan bersaksi tentang kuasa Allah yang melebihi daripada kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Tuhan, izinkanlah kami ketika kami ada di hadapan, kami berdoa dan bergumul untuk setiap doa dan harapan kami. Kami ingin berdoa bagi setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami semua yang hadir di tempat ini, 188 anggota jemaat, baik sebagai para pemuda, anak-anak, maupun juga remaja, maupun juga kaum bapak, kaum ibu, suami, istri, opa dan oma, orang tua kami. Tuhan memberkati setiap perjalanan kehidupan yang sedang kami rancangkan bagi diri kami.
Apa yang kami kerjakan, apa yang sedang kami usahakan, Tuhan memberkati. Ketika kami bekerja sebagai seorang pegawai negeri, pegawai swasta, honorer, maupun juga ketika kami berdagang, berjualan di kios, di bengkel, membuka berbagai usaha-usaha lainnya. Ketika kami bekerja sebagai bapak dan mama petani, ketika kami beraktivitas di dalam rumah sebagai pekerja-pekerja rumah tangga, ketika kami juga telah memasuki masa pensiun dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan memberkati setiap hal yang menjadi bagian dari kehidupan kami. Izinkan kami melakukan segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami, aktivitas kami, memasuki masa lanjut usia kami dengan hati dan juga hidup yang terarah kepada Tuhan. Kami mohon Bapa, kuasa-Mu melingkupi kami, menaungi kami dan menguatkan kami. Bahwa mungkin ada saat kami bergumul dengan tugas dan tanggung jawab kami, tetapi ada saat juga di mana kami berhenti sejenak untuk melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini bersama-sama kami ingin satu hati berdoa bagi hamba-hamba kasih kami yang tidak datang beribadah bersama-sama dengan kami. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati setiap kasih-kasih kami yang oleh karena sakit, oleh karena berbeban berat, oleh karena terhalang pekerjaan, mereka tidak datang beribadah bersama-sama dengan kami. Ada juga dari antara mereka yang memang sengaja mengabaikan undangan Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika kami berdoa saat ini, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas hidup mereka, sehingga selalu ada kerinduan untuk beribadah bersama-sama. Kami juga berdoa Bapa bagi kehidupan keluarga besar Sela, di mana Mama Servina Naisela boleh mempersiapkan diri untuk pulang ke Kupang oleh karena ayahnya di Kupang Barat sedang ada dalam keadaan sakit dan semalam boleh dibawa masuk dalam ruang ICU. Kami mohon Bapa, tangan-Mu yang penuh kuasa jamah, sekalipun usia lanjut menjadi bagian, tetapi keluarga tetap punya harapan bahwa Bapa kami, Opa kami tetap bersama-sama dengan mereka untuk melihat hari-hari baik dan juga melihat berkat-berkat Tuhan bagi anak, menantu dan cucu-cucu yang ada. Kami juga berdoa bagi Bapak Osboy yang juga dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu, biarlah di dalam kuasa nama-Mu hamba-hamba-Mu boleh dipulihkan, bahkan setiap tindakan keluarga, usaha medis yang dilakukan mampu membawa mereka pada pemulihan. Pada akhirnya mereka juga mampu bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Pagi hari ini kami semua yang boleh melayani Tuhan dalam setiap bagian pelayanan kami, baik organis, song leader, pemandu slide, maupun juga majelis jemaat yang bertugas, kedua orang poster kami, dan juga yang mempersembahkan persembahan pujian dalam vokal group maupun juga solo. Kami mohon Tuhan Engkau menyempurnakan setiap pelayanan-pelayanan yang kami angkat di hadapan Tuhan. Kami ingin pelayanan ini boleh memuliakan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi jemaat. Hari ini di hadapan Tuhan kami berdoa dan bersukacita bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun terhitung mulai hari ini tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 28 Juni mendatang. Kami berdoa bagi Ibu Yumince Tanesi Mesa, Ibu Naomi Lona, dan Ibu Yerni Luisa Fangi, Ibu Elisa Otolugi, dan juga Ibu Yundri Mansula Farah. Kami juga berdoa bagi anak-anak kasih kami, anak Lucia Bria, anak Altar Bailau, anak Yura Boik yang berulang tahun hari ini, maupun juga anak Dianesa Fa'a yang juga berjumpa dengan ulang tahun hari ini. Kami berdoa bagi saudara Yermi Bola yang juga akan berjumpa dengan ulang tahun di minggu ini. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi mereka. Tuhan juga yang akan mengetahui dan mendengar setiap untayan doa dan harapan mereka. Kami percaya bahwa kebahagiaan dan sukacita yang mereka rasakan adalah bagian dari bagaimana Tuhan ingin melihat mereka bertumbuh berkarya lagi dalam usia yang baru yang Tuhan percayakan kepada mereka. Gereja Masehi Injil Timur dalam berbagai pelayanan, Tuhan berkati kami sebagai abdi-abdi-Mu. Biarlah dengan setia kami menjalani akta pelayanan kami masing-masing. Bangsa dan negara ini secara khusus Kabupaten Rotendao, pemerintah, dan semua hamba-hamba kasih kami yang Tuhan utus untuk memimpin, biarlah Bapa memberkati kami semua.
Memberkati kami semua mulai dari orang tua sampai ke anak-anak. Keluarga-keluarga kami yang berkuliah dan bekerja di Kupang dan di luar Pulau Rotendao. Kami mohon Bapa, ketika kami ingat wajah dan nama mereka, Tuhan tentunya memberkati dan melindungi mereka. Di doa ini permohonan kami Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sejauh kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan PKJ Satu. Masing-masing dengan memohon Tuhan memberkati kita. Allah sumber segala kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati, menaungi dan memelihara 188 anggota jemaat yang hadir pagi hari ini dan memberikan damai sejahtera mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Saat teduh bagi kita sekalian, silakan duduk kembali. Kita mendengarkan warta pelayanan. Jemaat Tuhan yang terkasih, warta pelayanan Minggu tanggal 22 Juni tahun 2025. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Efrata Wainoas, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat kami yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini,
karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Dan atas nama Majelis Jemaat Efrata NOAS, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marcel Faat yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam setiap tugas pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Dan ibadah minggu tanggal 29 Juni tahun 2025 nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marcel Deva SSI. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, jadwal ibadah rumah tangga Rayon Galilea hari Selasa di rumah Bapak Yusuf Tanggila dan hari Jumat di rumah Bapak Billy Dokubani. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Bapak Yunus Bola dan hari Jumat di rumah Bapak Yanto Adu. Rayon Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Matias Adu dan hari Jumat di rumah Ibu Yumi Tanesi Mesa. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Oktos Bailau dan hari Jumat di rumah Bapak Markus Tonang. Rayon Kasih hari Selasa di rumah Ibu Dince Boik Panggi dan hari Jumat di rumah Bapak Oscar Boik. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Bapak Bambang Adu dan hari Jumat di rumah Bapak Cornelis Bailau. Rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Nicholas Otto dan hari Jumat di rumah Bapak Andreas Meru. Rayon Efata hari Selasa di rumah Bapak Sakarias Dasi dan hari Jumat di rumah Ibu Maria Tolasik Sau. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Bapak Oscar Bola dan hari Jumat di rumah Bapak Julius Bailau. Rayon Talenta hari Selasa di rumah Bapak Martinus Kiat dan hari Jumat di rumah Bapak Samuel Kiat. Rayon Laheroi hari Selasa di rumah Bapak Pace Nunu itu dan hari Jumat di rumah Bapak Anton Tolasik. Rayon Golgota hari Selasa di rumah Ibu Sarlin Bailau Kiat dan hari Jumat di rumah Bapak Martianus Tolasik. Yang berikut jadwal ibadah kategorial. Ibadah sekolah minggu bertempat di gereja pemimpin pengurus Pak. Ibadah lansia hari Senin di rumah Upas Soleman Bailau pemimpin Penatua Dince Boik Panggi. Ibadah perempuan Gemit hari Senin wilayah 1 di rumah Ibu Eksanti Bau Saudale pemimpin Ibu Eri Bola Deta. Wilayah 2 di rumah Ibu Luisa Otto Abrudi pemimpin Ibu Asri Famani. Dan wilayah 3 di rumah Ibu Sofia Bailau Sulu pemimpin Diaken Margarita Panggidai. Ibadah kaum Bapak hari Senin di rumah Bapak Paul Cendu pemimpin Diaken Yusa Nayola. Ibadah pemuda hari Kamis bertempat di gereja pemimpin Penatua Yermi Bailau. Dan ibadah majelis hari Jumat di rumah anak Jelita Kiat pemimpin pengajar Harnindun, MC anak Jenandun dan anak Nufalia Tonak. Ibadah majelis hari Sabtu bertempat di gereja pemimpin pengajar Yedinale. Untuk warta lain-lain, yang pertama jiwa yang hadir 188, di antaranya laki-laki 61 dan perempuan 127. Yang kedua, diinformasikan kepada jemaat Tuhan bahwa dalam rangka melaksanakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rotendau dengan 9 agenda perubahan, khususnya butir kedua dan butir keempat, maka akan dilaksanakan kegiatan pada hari Jumat dan pada hari Sabtu. Untuk hari Jumat di jam 4 sore sampai dengan jam 10 malam dan hari Sabtu pada jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Untuk tempatnya bertempat di Stadion Christian Nehemia Dila. Informasi yang ketiga,
Diinformasikan juga kepada jemaat Tuhan bahwa PAUD Kasih Samuel telah membuka penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2025-2026 dan pendaftaran telah dibuka dari bulan Juli sampai dengan bulan Juli. Yang berikut laporan keuangan, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 Juni tahun 2025. Yang pertama, penerimaan Minggu persembahan ibadah Minggu tanggal 15 Juni tahun 2025, yaitu kolektif kebaktian utama Rp527.000, nacar Rp475.000 dan perpuluhan Rp250.000. Persembahan ibadah rumah tangga Rp1.877.000. Persembahan ibadah syukuran Rp744.000. Penerimaan lelang Rp50.000. Persembahan ibadah kategorial Rp602.000 dan penerimaan lain-lain Rp260.000. Total penerimaan untuk minggu ini Rp4.785.000. Sedangkan untuk pengeluaran ada 4 pengeluaran dengan total pengeluaran Rp527.000, sehingga sisa saldo untuk minggu ini Rp4.258.000. Yang berikut ada surat masuk lagi, yaitu pengumuman perkawinan. Yaitu kami informasikan kepada jemaat Tuhan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 bulan Juli tahun 2025 pukul 14.00 WITA bertempat di Gimit Efrata Koinoas bermaksud tidak melakukan pernikahan antara nama Dedi Doom, umur 26 tahun, tempat kediaman Desa Suelai, Kecamatan Lobelai, Kabupaten Rotendao, dan nama Ance Juliana Bailau, umur 27 tahun, tempat kediaman Desa Samuel, Kecamatan Lobelai, Kabupaten Rotendao. Yang berikut diberikan kesempatan kepada BBP Pembangunan untuk melaporkan keuangan pembangunan. Jadi baik, shalom. Pertama yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, saya akan membacakan penerimaan keuangan dalam pembangunan sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Juni 21 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025. Penerimaan dengan perincian sebagai berikut. Januari tangguh pembangunan 1.110.000, Februari 1.235.000, Maret 1.925.000, April 1.725.000, Mei 1.519.000, Juni 1.130.000. Jadi total penerimaan tangguh pembangunan sepanjang Januari sampai dengan Juni adalah 8.644.000. Total pembangunan Januari 1.015.000, Februari Februari 225.000, Maret 200.000, April 200.000, Mei 10.000, Juni 1.010.000.
Total penerimaan kuota pembangunan sepanjang Januari sampai dengan Juni. Ulangi. Total penerimaan kuota pembangunan sepanjang Januari sampai dengan 21 Juni 1.760.000. Untuk pengeluaran sepanjang Januari sampai dengan Juni tidak ada. Kemudian berikut penerimaan sumbangan dan lain-lain. Terima sewa scaffolding dari SD Persangkoen 800.000. Terima sumbangan dari Bapak Arkilaus Adu 1 juta. Terima lelang daging dan beras 100.000. Terima sumbangan dari Bapak Misa Lona 1 juta. Terima sumbangan dari Saudara Devri Bailau 1 juta. Terima iuran pembangunan dari Ibu Dince Buitvangi 300.000. Terima sumbangan dari Saudara Nuldi Tulasi 1 juta. Jadi total penerimaan sumbangan dan lain-lain sebesar 5.200.000 rupiah. Untuk itu kas awal, kas akhir 2024 17.113.500 ditambah dengan kotak pembangunan 8.600 ditambah dengan kotak pembangunan 8.644.000 ditambah dengan kotak pembangunan 1.760.000 ditambah dengan 5.200.000, jadi total semua 32.717.500. Jadi 32.717.500 ini adalah saldo yang saat ini ada pada bendahara pembangunan. Untuk itu atas nama WB Pembangunan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mama, saudara-saudara semua yang selalu memberikan yang terbaik untuk pembangunan di gereja Efrata. Sekian dan terima kasih. Shalom. Ya, masih ada lelang, yaitu ini isinya beras dan siripina. Silakan jemaat Tuhan memberikan harga. 50.000 satu kali, 2 kali 50.000, 3 kali 50.000. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang telah memberi dan terima kasih juga kepada jemaat Tuhan yang telah mengambil. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Mama Shalom. Tadi Bapak Sekretaris lupa mempersilahkan calon pengantin yang dibacakan namanya berdiri. Silakan Bapak Dedi Doo dan Ibu Ance Bailau. Ini yang akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juli. Sedangkan sisi kanannya di ring sebelah kanan, ring biru itu sudah, silakan duduk Bapak dan Mam. Ring kanan ini akan menuju ke pelaminan pada hari Kamis ini tanggal 26 Juni 2025. Mau berdiri lagi kan? Berdiri lagi. Boleh berdiri. Ya. Ini ya Bapak Mama, kita mohon doa dukungan bagi Bapak Ibu sekalian yang ada. Yang berikut Bapak Mama, untuk itu keluarga besar Penny, keluarga besar Tolasik mohon untuk mengatur waktu bahwa percakapan pastoral akan dilaksanakan pada hari Selasa jam 4 sore, sedangkan pengembalaan akan dilaksanakan pada hari Selasa jam 5 sore. Jadi jam 4-nya kita percakapan pastoral, jam 5-nya pengembalaan nikah yang dihadiri oleh saksi. Percakapan pastoral hanya dihadiri oleh 2 mempelai, sedangkan pengembalaan itu dihadiri oleh keluarga, saksi dan juga kedua mempelai. Kemudian yang berikut Bapak Mama, ada sisa dana beberapa minggu yang lalu panitia Timpel Pasca membacakan bahwa mereka punya sisa dana dari kegiatan Pasca yang telah berlangsung. Karena itu Bapak Mama, dalam pembubaran Timpel mereka sepakat bahwa mereka perlu mengadakan ada tambahan untuk fasilitas gereja terkait dengan TV LED yang memudahkan
kami yang berhadapan dengan Papa Mama untuk juga melihat apa yang ditayangkan di slide. Karena itu sisa dana ini akan dipakai untuk pembelian TV LED yang mungkin akan digantung di situ atau ditaruh di sini. Setidaknya kami bisa mengikuti yang organis dan juga Papa Mama yang menghadap ke jemaat bisa jauh lebih mudah untuk melihat slide yang ada. Sehingga minggu depan dan seterusnya lelang-lelang itu akan ditujukan juga bagi pembelian TV LED karena dia ada di luar daripada keputusan persidangan majelis jemaat. Saya kira itu saja Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Saya jemput kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan pujian Tuhan, hidup yang berkenan kepada Allah. Terbang di antara samudra luas, ada hamparan padang sabana dan gunung batu yang berjulang. Disitulah negeri indah, anugerah Tuhan bagi gerejanya. Gereja Maseri Injil Lili Timur. Wahai manusia, tahukah kamu apa yang Tuhan minta darimu? Bukan persembahan yang kau beri, atau pada samarannya ibadah dan penyembahan yang seru, tapi penyerahan diri kepadanya. Bertindak adil dan berlaku hati-hati, itulah yang dikehendaki Tuhan darimu. Peduli yang lemah, mencari yang hilang, lakukan keadilan, cintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Ibadah kita selesai. 1, 2, 3. Shalom.